Ini balik lagi di Monogram bersama gue Pepep di Ngobrol Mistis. Jangan lupa sebelum gue lanjut videonya di like, share, subscribe, dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan episode-episode terbaru dari Ngobrol Mistis. Gue juga mau ingetin sama kalian tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan rajin-rajin cuci tangan. Kasus yang terus bertambah nih, brother. Di sini gue masih bareng Kisodo Buwono dari Astral Projection Indonesia nih. Jangan lupa di like. Oke, baik, brother. Jangan lupa di like ya, mampir ke channel. Di subscribe dong. Oh iya benar, Subscribe. Ini kayaknya... Nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi. Ya. Di episode kali ini kita mau apa nih, berbagi pengalaman horor ya. Berbagi cerita berkaitan dengan mistis. dimensi goib lah bahasanya kan, gitu ya. Betul. Mungkin juga bisa bermanfaat buat brother-brother monogram. Betul. Kalian juga nih kalau yang punya cerita mistis jangan lupa di-share ke kita juga nih di email yang ada di kolom deskripsi ya. Jadi kita mulai nih ceritanya. Oke, ini kayaknya cerita waktu di tahun berapa waktu itu kita ya? Kayaknya 2010 ya kayak kita ya. 2010 ya. Waktu itu nih gue masih suka ngikut Kisodo ya nih kalau misalnya ada yang minta tolong. Ya, pokoknya kita waktu itu pernah berkeliling Jawa yang konteksnya itu kita membantu orang-orang yang memang terkena hal-hal goib. Ya. Terkena sihir lah. Kita juga udah lama juga berarti ya? Udah 10 tahun nih. Udah 10 tahunan ya? Baru ketemu lagi. Ya, memang itu kisah yang salah satu yang ya kita ceritain, kita yang pokoknya kita semua merasakan hal itu deh. Ya, waktu itu yang waktu dicerita ya. Iya, kita dari satu kejadian yang sama nih. Sama. Mungkin itu aja kita berbagi cerita ya. Iya, betul. Jadi tapi oh ya nggak apa-apa ya, kita ceritain aja ya. Apa-apa. Pokoknya kita tujuan kita ke sana itu sebenarnya adalah bahasanya itu Kulon nuwun ya, permisi pada saat karena saya pada saat itu ingin melakukan sesuatu hal yang mungkin bisa disaksikan nih di channel channel gue nih, yang channel Astral Projection di video pertama itu. Oh, kita melakukan berkaitan dengan itu. Jadi di sini nih channelnya nih. Boleh nanti videonya ditonton aja. Pokoknya berkaitan dengan itu. Jadi sebelum hal itu, waktu itu di tahun 2010 saya melakukan seperti kayak meminta izin terlebih dahulu lah ya. Ya. Kita waktu itu berapa? Ada 5 orang ya. Ada 5 orang. 5 orang kebetulan kita Sanda ikut ya. Ikut kayaknya. Ikut ya. Pokoknya ada 6 orang yang pokoknya kita 3 bapak-bapak, kita anak muda 3 nih. 6 orang itu. Salah. Jadi singkat ceritanya gini, brother, saat perjalanan itu pertama sih kita normal aja ya. Kita malam ya perjalanannya. Kita start jam 8 atau jam 9 nggak salah. Sekitar jam 9-an. Jam 9 ya. Kita menuju ke Carita gitu. Kebetulan gue yang nyetir duluan tuh. Ya, lu nyetir duluan. Gue nyetir duluan. Di perjalanan pertama tuh ya, yang pertama mengalami hal aneh nih, Pepep. Ya. Jadi gue nyetir duluan sampai mau menjelang lokasi gitu. Tiba-tiba hujan. Itu pas udah yang itu loh. Kalau misalnya teman-teman pernah ke daerah Carita ke sana itu kan Anjar dulu kan. Mercusuar masih terus tuh. Itu udah mulai sepi tuh. Udah mulai sepi tempatnya jam segitu. Sepi itu kita nyampe sana jam berapa? Iya, jam 12 itu. Salah satu ya. Sekitar jam segitu tuh. Tiba-tiba hujan deras tuh. Hujan deras. Ini gue lihat semua orang lagi pada tidur nyenyak. Terus gue tidur ya. Tidur juga lagi ngorok. Aduh. Gue doang melek sendirian. Nah, tiba-tiba sepanjang perjalanan itu ada yang aneh, brother. Jadi di sebelah kanan itu gue ngeliat ada anjing duduk warna hitam gitu. Ya. Awalnya sih biasa aja, gue masih terus nyetir gitu kan. Nyetir, terus nggak lama sekitar 2 kiloan tiba-tiba ada lagi nih anjing yang sama posisinya di sebelah kanan lagi duduk begitu. Gue bilang, anjing gue salah lihat kali. Akhirnya diemin aja kan, sampai ketiga lu bangunin gua baru sama lagi ketemu. Akhirnya saya merasa ada yang aneh ya. Akhirnya saya bangunin itu ya, dan gua ngomongnya gimana? Biasa disambut ya, gitu. Disambut ya. Tuh 3 kali anjing warna hitam ya, itu juga dia gua agak kaget juga waktu dia bangunin gua gitu, soalnya kan cuy ya, bangunin cuy kirain ada apa gitu kan. Soalnya ngeliat anjing 3 kali sama gitu kan bilang ya. Sama ya, itu memang salah satu gambaran bahwa saat itu kita sedang disambut gitu, diperhatikan oleh
penghuni gaib ada di situ. Merinding. Penghuni gaib ada di situ karena kayak mengalami sendiri ya, jadi Iya, tahu iya. gitu. Itu hujan lebat sekali, tapi begitu sampai di lokasi itu hujan berhenti. Itulah hebatnya. Itu. Udah tenang gitu, hujan gitu. Ya, derasnya bukan main sampai angin juga gitu. Iya, pakai angin juga itu banget orang sampai wiper juga yang paling full kok waktu itu. nggak jelas gitu. Dan sampai di lokasi alhamdulillah sangat cerah banget gitu. Iya, itu Nah, dia nih. nah inilah cerita yang paling mengesankan menurut gua ya pribadi ya, karena gue sendiri tuh menurut gua mengesankan banget karena semua orang melihat, termasuk lu dan Sanda dan teman-teman lainnya ya gitu, itu melihat. Jadi gini, brother, saat itu saya prosesi, ibaratnya itu permisi untuk melakukan penarikan. Iya, Penarikan itu. Ya, tapi sekali lagi tuh semua penarikan itu kita lakukan hanya untuk mengetahui kekuatan alam atau benda-benda berenergi yang berasal dari alam, terutama di tempat tersebut, ya kan? Kita tujuan itu aja. Kita kepengen tahu, kemudian kita kembalikan lagi. Seperti biasa, kita memang tidak pernah ingin memiliki hal-hal itu, bener kan? Dari dulu ya. Iya. Kita hanya kepengen tahu kebesaran kekuatan alam itu aja. Nah, saat prosesi, ini lu di belakang gua kan, waktu pas banget di belakang gua kan. Jadi saat prosesi, pokoknya intinya pas penarikan pengambilan, itu saat waktu itu pusaka batu berenergi itu gua pegang di masih di dalam laut begini ya. Iya. Saat proses datangnya juga lu melihat ya. Jadi Iya. Itu ombaknya tuh tiba-tiba kencang tuh. iya betul, pas lagi mau datang itu. Gitu. Tiba-tiba beda dengan yang awal kita datang, terus kita sudah melakukan Prosesi itu beda sekali. dan dia datang gitu ya, menghampiri kita semua pas di pinggir Iya. pantai itu. Dan kemudian batu itu gue pegang, gue angkat tapi masih dalam air gitu, dalam kondisi nyala gitu. Iya, dari jauh tuh udah kelihatan tuh. Itu Nyala merah-merah gitu. Ya, pokoknya- pelan-pelan nyamperin. pokoknya nggak jauh beda dengan yang di video prosesi yang gue pertama kemarin gue Iya. upload di channel Astral Projection itu. Betul. Nah, tapi ada kejadian aneh nggak waktu gue angkat itu? Apa ya, lu pasti lu tahu. Pas gue taruh itu batunya di atas tangan, kemudian ombak tuh berhenti. Iya, Ombak tuh sempat berhenti berapa detik. Nah, saat kan logikanya gini, ombak tuh tiap itu kan bergulung gitu kan, Iya. walaupun kecil kan jalan terus. Itu saat gua angkat itu batu itu masih di dalam bibir pantai, masih ada airnya, lautnya gitu. Itu ombak bener-bener tenang, nggak ada ombak berapa detik. Dan nah ini yang sampai sekarang gua kalau ngebayangin itu, gua kok bisa gitu ya, kok bisa gitu loh. Kedip-kedip tuh. Gede-gede. Ini gongnya nih. Jadinya apa ya? Jadi ada gini. Jadi pas saat gue itu angkat, tapi yang pertama melihat itu justru Pak Nanang ya. Salah satu tim kita Pak Nanang. Jadi deh yang bilang, "Mas, apa tuh, Mas?" Iya, sebenarnya gue juga ngelihat, cuman kan memang itu keadaannya gelap, Gelap. gulita ya. Jadi Di itu laut kan tuh gelap laut banget. tuh hamparan luas tuh gelap. Terus ya melihat ada bayangan yang naik turun gitu kan. Lu sering lihat juga oleh. Lihat sih, lihat. Jadi gue pertama ngehnya itu adalah saat si Pak Nanang itu bilang, salah satu teman kita, ini bapak-bapak itu waktu itu dampingin kita juga. Jadi tuh langsung dia bilang gini, "Mas, itu apa, Mas?" Itu posisi pandangan arah kita tuh langsung ke tengah-tengah laut. itu kan pekat. Coba bayangin Pekat, hitam ya. pekat. Pokoknya kalau kepengen tahu hitam pekatnya waktu kayak di video gua upload itu deh. Hitam pekat, tiba-tiba ada yang lebih hitam dari itu. Iya, betul. Bentuknya begini. Ya bisa. Mungkin ada siluet gambar bisa nanti ditampilin, mungkin kayak ya begini nih, kayak jadi itu besar Besar sih Ki sebenarnya. ya ini yang gue juga mau bahas ini nih. Gue juga sendiri juga nggak meyakini itu benda. Gue malah mikir itu kayak dinosaurus gini. Itu yang gue tahu itu dia hanya diam begini, kemudian mendekat. Ini gue contoh pakai tangan ya. Dia mendekat begini, kemudian lu ngeliat kan waktu dia begini ke laut, terus dia gini. Iya. Nah, Itu saya gue sama teman gue juga ngeliatnya dia menukik ke laut terus dia kayak gibas-gibas. Setelah itu dan setelah itu pas gue kita perhatikan lagi, kita tuh semua terpukau dengan itu dan kita semua melihat ya, 6 orang itu semua melihat. Kemudian di belakang itu, nah itu yang obor-obor itu. Jadi di belakang binatang itu, di hamparan yang laut itu, yang luas itu, yang gelap itu, muncul kayak obor-obor gitu. Beberapa obor-obor itu kayak pasukan gitu, brother. Jadi disitulah gue makin merinding, disitulah gue makin ngeri. Di situ jujur, gue nggak merasakan apapun
kehadiran apapun, maksudnya energi apapun. Hmm. Itu mungkin saking besarnya energi. Dan yang kita lihat begini itu kan semua kan fokus ke ini tuh. Dan gue juga fokus ke belakang yang kayak obor-obor api itu, kayak pasukan itu di belakang itu. Kemudian tuh ya gue ngeliat kayak siluet ini kan, siluet tali gitu. Dan itu di situ gue mulai berpikir itu adalah kereta apa? Kereta kencana. Gue di situ mulai berpikir kereta kencana, dan lu tahu Pak Nanang terhipnotis sampai dia mau maju ke laut, dia maju laut sana. Dan di situ pun gue langsung di pikiran gue langsung terbesit ini Dewi Lanjar. Mending ya. Itu gue cerita berkali-kali masih kayak denger itu karena sih. memang nggak ada duanya tuh cerita itu. Iya benar. Ki, Dewi Lanjar apa sih Ki? Dewi Lanjar itu salah satu bahasanya apa ya? Kalau saya tuh mengatakan bahwa dia adalah yang diserahin atau yang diperintahkan, atau dia adalah sejenis penguasa jin yang menjaga Laut Utara. Jadi kayak Oh, berarti- Nyi Roro Kidul. Bisa dikatakan begitu. Sama-sama penjaga laut lah ya, satu Betul. laut selatan, satu Betul. utara gitu. Betul, betul. Ini memang sudah dari zaman dulu kerajaan memang beliau menempati Laut Utara. Utara. Memang ada kaitannya dengan pantai selatan gitu. Apa tuh, Ki? Dengan pantai selatan gitu. Memang ada kaitannya. Ya mungkin nanti bisa kita bahas lah di Iya nih. bisa kita bahas juga ya. Tapi memang cerita ini berakhirnya itu saat jadi berakhirnya apa namanya itu pemandangan yang kita lihat itu bersama-sama itu berakhirnya saat kita mau saat gue ngomong bilang ambil kamera ya. Iya. Saat saya enggak pas Pak Nanang gue bilang Pak mundur Pak. Karena mungkin mau memastikan itu apa sih Iya, sebenarnya. Dia bener. sampai Dia nyamperin. sampai banget. nyamperin. Jadi ada teman kita yang Pak Nanang itu dia makin nyamperin saking takutnya. Ini gue sampai ngebentak ya orang tua gue juga minta maaf. Pak mundur gitu karena gue takut banget karena gue sendiri itu nggak tahu itu kok bisa disambut seperti itu gitu. Iya. Dan akhirnya setelah gue bentak Pak Nanang terus ada yang ngambil kamera itu kita kayak ngeblank gak ngeliat dan akhirnya hilang gitu aja. Ya Iya hilang. langsung dalam posisi semula itu subhanallah. Yo masya Allah banget lah. Iya sih itu luar biasa. Terus Pengalaman nggak pernah kelupain itu. Prosesi itulah nggak pernah kita lupa. Dan gue sih berpikir setelah itu gue dapet firasat bahwa itu memang kita disambut dengan baik oleh Dewi Lanjar karena kembali lagi tujuan kita apa di situ gitu. Karena tujuan kita tuh tidak mau menggunakan barang itu, kita hanya mensyukuri alam aja gitu. dan si barang itu juga Kembali lagi dengan hilang ya, asik hilang. enggak dia perlahan gitu. Perlahan kayak Jauh. menjauh, Terus udah hilang. hilang. Wih, subhanallah banget. Masya Allah banget. Nah itulah kisah yang gak pernah gue lupain lah. Mungkin lu juga lah. Iya. Sekali lagi ingetin ada cerita-cerita horor boleh di share juga. Iya boleh di share ke kita ya, di nanti emailnya bisa lihat di kolom deskripsi. Mungkin sekian episode kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe kalau kalian suka sama videonya. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.